Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan, kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan seluruh pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita yang pada kesempatan ini itu bersama Ibu Angel ya Buruh Hasibuan. Mudah-mudahan sesuai dengan pantun, negara Indonesia adalah negeri kaya yang terkenal dengan negeri kepulauan. Baik hatinya, cantik rupa, tiada lain itulah Buruh Hasibuan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Tentu nikmatnya sudah banyak kita nikmati. Marilah kita syukuri, karena kita bersyukur untuk diri sendiri, dan jika kita kufur, kitalah yang merugi. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman. Bersyukurlah kepada Allah, karena siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa umat manusia dari alam kejalian menuju alam kemajuan. Berhasil beliau membawa umat manusia dari yang tidak beradab menjadi manusia yang beradab, manusia yang terbelakang menjadi manusia yang berada di dunia digital. Tentu itu semua atas perjuangan beliau. Maka mari kita memperbanyak salawat kepada beliau sebagai penghargaan dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu salawatnya yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Nabi antara lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salawat yang salah satu diajarkan Nabi kepada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, seluruh para pendengar kami, walau tak nampak oleh mata kami, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Dan semoga apapun yang kita lakukan, kita tidak lupa beribadah. Semoga itu semua akan membawa keberkahan. Keluarga kita semua mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Orang tua menjadi orang tua yang bertanggung jawab.
anak semua menjadi anak yang soleh dan soleha, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan diri kita termasuk orang yang mendirikan solat, dan mudah-mudahan solat kita itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan kita pun bersosialisasi, bermasyarakat, dan kita pun peduli dengan fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang sekitar kita. Kita mampu membina hubungan yang baik, vertikal, hablum minallah, dan hablum minannas, hubungan horizontal sesama manusia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, tentu berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita motivasi. Siapa yang lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin, berarti dia termasuk orang yang robih, orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Dan siapa orang yang lebih buruk hari ini daripada hari yang kemarin, berarti dia termasuk mal'un, yang kena laknat. Na'udzubillah min jalik. Tentu di antara tiga pilihan ini yang kita inginkan dan kita cita-citakan adalah hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Bulan ini kita lebih baik daripada bulan kemarin. Tahun ini lebih baik kita daripada tahun yang lewat. Apa yang harus kita lakukan? Maka salah seorang sufi kita itu menyampaikan, kalau ingin memperbaiki hidup, yang paling utama kita perbaiki adalah ibadah kita, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan ibadah solat kita. Bukan memperbaiki usaha, sesuaikan usaha kita masing-masing. Yang paling utama kita perbaiki adalah hubungan kita kepada Allah, karena yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah. Kalau ingin lapang rezeki, dekatkan diri kita kepada pemberi rezeki. Allahu tu Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rezeki. Yang memberikan rezeki, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang ingin kita harapkan dan kita inginkan, Sang pemberi rezeki akan memberikannya. Ingin memperbaiki hidup, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini, apa amalan-amalan yang akan melapangkan rezeki kepada kita? Yang menjadi pedoman kita adalah Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 21. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita amalan-amalan yang akan melapangkan rezeki kita. Rezeki kita tidak hanya dari bumi, rezeki kita tidak hanya dari usaha yang kita lakukan, tapi rezeki kita itu datang dari langit. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Bagaimana kita menggedor rezeki kita supaya turun dari langit? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci amalan-amalan yang kita lakukan. Yang pertama adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau ingin lapang rezeki di dunia, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
Wabil asharihum yastaghfirun. Amalan yang kedua adalah selalu memohonkan ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak dapat bagian, yang tidak meminta. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dari 5 ayat ini dapat kita ambil kesimpulan. Kalau ingin lapang rezekinya, amalan-amalannya adalah yang pertama, yaitu melaksanakan sholat tahajud. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, kemampuan kita menangkap potensi lingkungan di sekitar kita. Dan yang kelima, memaksimalkan potensi diri. Inilah yang akan kita sampaikan setelah iklan berikut ini. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ingin lapang rezekinya tahun ini? Maka harus kita lakukan beberapa amalan-amalan unggulan kita yang kami singkat dengan Simpolidi. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat. S. I. Memperbanyak istighfar. Kemudian M. Memberi. Kemudian yang keempat, O. Mengembangkan potensi. Li. Potensi lingkungan. Dan D. Yaitu potensi diri. Inilah amalan-amalan melapangkan rezeki Simpolidi. Bukan simpolisi, Simpolidi. Itu berdasarkan Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 21. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahza'un." Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kalau ingin lapang rezekinya, sedikit tidur pada waktu malam. Memang waktu malam adalah waktu tidur kita kebanyakan. Tapi walaupun kita tidur, jangan banyak, tapi sedikit. Sekarang di zaman digital ini, dengan perkembangan komunikasi alat komunikasi saat ini, itu kebanyakan masyarakat, khususnya anak muda, itu sedikit tidur. Sedikit tidurnya untuk apa? Apa kegiatannya? Sedikit tidur mungkin main HP. Mengoperasikan handphonenya masing-masing. Ada yang sibuk dengan jual beli online-nya, melihat baju-baju model-model baru, apa yang ingin di COD. Ada sebagian sibuk dengan main games, dan ada yang sibuk dengan main judi online. 24 jam tersedia waktu dan tempat dan fasilitasnya ada melalui handphone, dan sibuk dengan
juga ada yang benjol, ada pinjol, ada judol. Belanja online, pinjaman online, dan judi online. Itulah yang terjadi sekarang, sehingga banyak di masyarakat itu sedikit tidur. Yang dimaksud di sini sedikit tidur, kita lihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahazzad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam solat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama berpuasa setelah bulan suci Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Dan seutama-utama solat sesudah solat fardu adalah solatul lail, yaitu solat malam, maksudnya solat tahajud. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka selalu berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran surah As-Sajadah ayat 32. Dari dua ayat ini Allah menjelaskan yang dimaksud di sini sedikit tidur adalah melaksanakan solat sunat tambahan, solat sunat muakkad, yaitu solat sunat tahajud. Lambung kita jauh dari tempat tidur kita, bukan untuk main game online, atau mungkin untuk belanja online, atau untuk pinjaman online, apalagi main judi online. Tapi adalah untuk melaksanakan solat tahajud. Jaminan Allah, orang yang sering melaksanakan solat tahajud itu, Allah akan tempatkan dia di tempat yang terpuji. Maqamam mahmuda. Kalau kita main HP, yang paling lama kemampuan kita main HP waktunya lama, itu bisa kita bandingkan main HP waktu duduk, main HP waktu dalam keadaan berdiri, atau main HP dalam keadaan berbaring. Kira-kira di mana paling lama waktu kita main HP paling lama? Itu paling lama waktu berbaring. Tak terasa di tempat tidur kita sudah 4 jam main HP. Main media sosial, Facebook, YouTube, menonton YouTube, mungkin melihat postingan di TikTok, mungkin Twitter juga. Tidak terasa waktu kita main HP itu sudah berjam-jam. Itu pada waktu yang paling lama. Saya yakin para pendengar kami apa saja berada itu punya pengalaman semua. Yang paling lama itu waktu kita adalah di waktu kita berbaring. Waktu berdiri mungkin bisa, tapi hanya sebentar. Waktu duduk mungkin bisa jadi lebih lama daripada berdiri. Tapi yang paling lama itu adalah pada waktu berbaring. Maka saudara-saudaraku yang kalau ingin lapang rezekinya, bukan main HP, bukan main game, tapi melaksanakan solat tahajud. Solat tahajud, jaminan Allah itu maqamam mahmuda. Allah akan tempatkan kepada kita tempat yang terpuji. Terpuji maksudnya makin lapang rezekinya. Di saat orang sedang tidur kebanyakan, itulah kita menghambakan diri kita kepada Allah.
dan kita laksanakan itu dengan baik sebaik-baiknya, dan kita berdoa dengan doa solat tahajud yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita baca Al-Quran, kita baca zikir. Maka saudaraku, kalau ingin lapang rezekinya, maka yang pertama yang kita lakukan adalah melaksanakan solat tahajud. Selain kita melaksanakan solat fardu yang 5 waktu, wajib kita laksanakan, kita dirikan, kita jaga, kita pelihara, maka tambahilah solat sunatmu. Dan solat sunat yang paling utama adalah solat sunat tahajud. Kalau bisa, maka perbanyaklah solat sunat yang lain, seperti solat sunat rawatib, solat sunat pendang, solat fardu, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum dan sesudah solat isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu juga akan menyempurnakan ibadah solat kita yang fardu kalau ada kekurangan dan kelemahan. Ditambah lagi solat sunat duha, solat yang melapangkan rezeki. Saudaraku, yakinlah dengan solat Allah akan melapangkan rezeki kita. Kalau solat sudah kita tunaikan, masalah rezekimu itu sudah merupakan tanggungan Allah. Allah akan bereskan semua seluruh urusan kita. Allah akan bereskan soal rezeki kita, karena rezeki itu dari Allah. Kita sudah tunaikan kewajiban kita, dan bahkan kita sempurnakan dengan solat sunat, termasuk solat tahajud. Yakinlah Allah akan menempatkanmu ke tempat yang terpuji. Dapat rezekinya bukan hanya yang banyak, bukan hanya rezeki yang datang berbagai arah, tapi rezekinya adalah rezeki yang halal, rezeki yang thayyibah, rezeki yang baik, dan rezeki yang membawa keberkahan. Maka mulailah dengan bacaan basmalah, maka sudahlah dengan alhamdulillah. Insya Allah urusan kita akan mudah, rezekinya akan rezeki yang halal dan thayyibah, dan insya Allah akan membawa berkah. Yang kedua, wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu memohonkan ampunan pada waktu pagi sebelum fajar. Memperbanyak membaca istighfar. Minimal bacaannya astaghfirullah. Lebih panjang sedikit astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bacaan istighfar yang merupakan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya abu bi jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mohon ampun? Dalam berusaha kita tidak lepas dari kelupaan, kelalaian. Bisa jadi kita lalai, lupa, kita melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah. Maka jangan kita berputus asa. Pintu taubat dibuka seluas-luasnya. Maka bersegeralah kita semua untuk mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, karena surganya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Beristighfar itu boleh di mana saja dan kapan saja. Ketika kita beraktivitas, kita membaca istighfar. Ketika kita berada di tempat usaha kita, kita beristighfar. Dan ketika kita berada
di tengah-tengah orang yang ramai, ketika mereka mungkin bisa jadi menggibah, kita membaca istighfar. Setiap saat kita perbanyak istighfar. Tapi ingat, seutama-utamanya waktu beristighfar itu adalah di waktu sahur. Mari kita baca juga Al-Quran surah Al-Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wabil istighfari bil ashar. Orang yang diberikan Allah kebahagiaan di dunia dan selamat dari api neraka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang selalu taat, orang-orang yang selalu menginfakkan rezekinya, dan orang-orang yang selalu memperbanyak istighfar di waktu sahur. Istighfar adalah cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saudara-saudaraku, seluruh masalah kita dalam kehidupan kita seperti air. Masalah itu selalu datang dan selalu mengalir. Maka ketika kita sudah berpikir, memikirkan solusi atas segala masalah kita, jangan hanya berpikir melulu, tapi beristighfar adalah jurus yang paling jitu. Di saat ini kita alami bagaimana keadaan kemarau. Sudah berminggu-minggu hujan tak datang. Kalau kita ingin kita datang hujan, maka di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita usahanya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk memohon ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Insyaallah dengan berbanyak istighfar, Allah akan datangkan dari langit hujan yang sangat lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Selain hujan yang lebat datang, Allah juga akan memperbanyak harta dan anak-anak, dan mengadakan kebun-kebun dan mengadakan sungai-sungai. Inilah fadilah dan keutamaan daripada istighfar. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melazimkan beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kelapangan di waktu kesempitannya. Dan Allah akan berikan jalan keluar setiap urusannya. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka dari mana datangnya. Maka saudara-saudaraku, resepnya adalah istighfar. Kalau ingin lapang rezeki kita, resepnya adalah istighfar. Mungkin karena dosa-dosa kita lah rezeki kita agak sempit, rezeki kita agak sukar, agak susah. Maka dengan memperbanyak istighfar itu akan memudahkan, melapangkan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka dari mana datangnya. InsyaAllah akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, amalan yang ketiga adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tak meminta, yang menjaga harga diri. Kalau ingin lapang rezeki, sukalah memberi dan berbagi. Melalui ibadah yang wajib, zakat, kalau cukup nisab dan haulnya, sesuai dengan ketentuan agama kita. Dan kalaulah kita tidak
sampai kewajiban zakat. Karena dilihat dari nisabnya tak cukup, halnya pun belum tiba. Tapi kita selalu diberikan Allah rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, infakkanlah. Maka selain zakat yang sunat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Dengan itu kita akan memberikan bantuan kepada orang yang berhak menerimanya. Melalui zakat ada mustahik zakat. Surat Taubah ayat 60 ada 8 asnaf. Dan mengenai infak sedekah dan wakaf tentu juga ada ketentuannya. Dengan kita berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf, itu akan melapangkan rezeki kita. Kita berinfak, Allah jawab di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Yang satu benih akan menumbuhkan 7. Yang 7 menumbuhkan 100. Yang 100, wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan. Matematika zakat, infak, sedekah itu tidak sama dengan matematika yang kita pelajari. Matematika Allah, matematika agama tidak sama matematika yang kita pelajari. Kalau 1 dikurang 1 tentu akan hilang semua. Tapi kalau 1 kita berikan melalui zakat, infak, sedekah, maka itu akan berlipat ganda balasannya. Saudara-saudaraku, maka kami ajak kita semua untuk memperbanyak sedekah kalau ingin lapang rezekinya. Karena fakir miskin yang kita beri, dari dia senang menerimanya itu, dan dia pun mendoakan kita. Wa sholli alaihim inna solataka sakanul lahum. Orang yang memberikan bantuan kepadamu melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka doakanlah orang yang berzakat itu, berinfak itu, bersedekah. Karena doamu itu menenangkan hati orang yang memberi. Doa-doa mereka itu akan sampai kepada Allah, dan itu akan menggedor pintu rezeki kita dari langit. Maka dengan memperbanyak bersedekah, memberikan hak kepada orang-orang miskin, baik ia yang meminta maupun yang tidak meminta. Kalau dia berhak kita lihat, maka kita berikan. Di dalam hak kita ada hak orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa fil ardi ayatul lil mukinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Bumi ini sangat luas. Allah persembahkan untuk kita kepada umat manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Maka potensi-potensi di lingkungan kita yang ada di muka bumi ini, lihatlah potensi usaha apa yang cocok untuk kita lakukan. Usaha apa yang cocok yang ingin kita usahakan. Tentu potensi lingkungan kita harus perhatikan. Tidaklah mungkin kita berjualan di tengah kebun-kebun yang mungkin tidak ada pembelinya. Tentu kita akan berjualan di tempat orang yang kita lihat itu berlalu lalang melalui jalan itu. Itulah pentingnya itu melihat strategi. Strategi melihat potensi usaha kita yang cocok. Kemudian dari sekian banyak usaha-usaha yang dilakukan manusia, tidak mungkin semua cocok untuk kita. Ada yang pedagang, ada yang dalam pedagang itu juga macam-macam usaha dagangnya, dan bermacam-macam dari segi pekerjaan manusia. Yang terakhir itu, lihatlah potensi diri kita. Di mana yang cocok dengan potensi diri kita. Dari segi banyak usaha-usaha
yang ingin kita lakukan. Potensi lingkungan kita perhatikan, potensi diri kita harus juga kita perhatikan. Tentu yang 5 resep ini untuk melapang rezeki, insya Allah kalau kita amat-amati dan kita pahami dan kita berusaha untuk memahaminya secara luas, insya Allah itu akan melapangkan rezeki kita. Mari kita amalkan 5 usaha melapang rezeki ini. Untuk memperlancar dan mengulangi, maka kalau ingin lapang rezeki, gunakanlah rumus Simpolidi. Yang pertama, laksanakan solat, terutama solat tahajud. Dan yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, sukalah memberi dan membagi. Dan yang keempat, lihatlah potensi lingkungan yang ada. Dan yang kelima, lihatlah kemampuan diri kita, potensi diri kita. Insya Allah tahun ini adalah tahun keberuntungan kepada kita, tahun kesuksesan dan tahun kemajuan diri kita dan segala usaha dan upaya kita. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah ridhoi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, insya Allah akan melapang rezeki kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.